Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu di channel Adi Edukasi Insyaallah dalam kondisi yang selalu sehat ya. Di session video ini saya akan membahas tentang komunikasi tentang untuk pasutri ya, untuk suami istri yang bisa menghasilkan kondisi stamina yang cukup bagus atau maksimal dalam hubungan suami istri. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan yang sudah masuk di DM, email, dan juga di WhatsApp. Sekitar 88 pertanyaan yang membahas atau yang ingin dijawab dengan video. Oke, saya bagi sudut pandang dulu ya. Tapi disclaimer dulu, video ini sifatnya adalah sudut pandang. Sekaligus ini juga untuk pengingat dan adapun hasil sekaligus juga per individu itu sebenarnya mempunyai cara komunikasi masing-masing. Jadi ini saya share berdasarkan pengalaman dari pendampingan para keluarga yang mempercayakan kepada saya untuk sharing-sharing. Ada 2 poin untuk komunikasi yang cukup mendasar dan ini bisa berdampak kepada stamina tubuh. Yang pertama, poin pertama adalah ketika kita mau mendapatkan komunikasi yang sehat adalah menjauhkan smartphone, menjauhkan gangguan-gangguan yang itu bisa memecah kefokusan. Jadi pastikan kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil komunikasi yang bagus, harus menjauhkan dulu perangkat smartphone-nya. Jadi nggak disamping ngapa-ngapain, jadi benar-benar kita punya waktu ngobrol bareng. Nah, ada ada semacam tata cara atau aturan yang harus kita mau lakukan. Yang pertama dari pihak suami, kita juga harus mau lebih banyak diam mendengarkan dan sudah menjadi fitrahnya ya. Kalau komunikasi kita itu adalah fokus ke mendengar, kemudian nanti kita cari solusi bareng-bareng. Jadi kalau komunikasi jangan mendebat ya. Jadi kalau kita debat malah nanti nggak ketemu. Jadi harus kita pahami adalah kita mau mendengarkan. Ini poin pertama, sangat mendasar. Nah, poin yang kedua adalah kita harus mau mencari semacam memposisikan diri kita sebagai pasangan kita. Misalnya kita sebagai suami ya kita harus mau membayangkan di posisi istri. Artinya ya betapa repotnya, betapa sibuknya dan sangat multitasking ya, sangat luar biasa. Jadi kita harus mau mengapresiasi. Nah, salah satu mengapresiasinya adalah dengan kita mau memposisikan atau membayangkan. Nah, jika kita sudah mau memposisikan seperti itu, saya rasa komunikasi yang dua arah, yang harmonis itu akan terbangun. Kalau sudah terbangun, ya berarti kita tinggal mencari eksekusinya bagaimana nih supaya stamina kita, kemudian tujuan-tujuan kita dalam rumah tangga ini berjalan. Nah, kenapa saya tahu ini? Karena ini saya dapatkan dari pengalaman saya pendampingan ya. Jadi saya sering dikasih ruang, dikasih pendampingan untuk mereka sharing dan saya ada di tengah-tengah mereka dalam artian pendampingan untuk para customer ya gitu. Jadi kembali lagi poin 1, kita harus mau menjauhkan perangkat ya, smartphone dan lain sebagainya. Kemudian kita harus mau lebih banyak mendengar sebagai suami. Kemudian istri juga harus lebih banyak mengeluarkan apa yang sedang dipikirkan, apa yang jadi kondisi yang merisaukan sehingga
kecemasan, stres, segala macamnya ini bertumpuk sehingga stamina dalam hubungan suami istrinya menurun. Nanti dari sana karena kita sudah mendengarkan, kemudian juga sudah mencari semacam posisi-posisi yang tepat sehingga kita akan menemukan solusinya dengan sendirinya. Dan itu bisa dilakukan oleh setiap pasangan. Jadi setiap orang nggak sama, cara komunikasi dan lain sebagainya itu nggak sama. Nah yang kedua kita harus sebagai pasangan masing-masing jangan fokus kepada tuntutan yang pengen A, pengen B, pengen C gitu ya dari pasangan kita, karena masing-masing orang punya plus minus pasti. Nggak ada ceritanya kita ngelihat orang lain kayaknya sempurna banget gitu. Dan pasangan kita itu ini banget gitu atau di bawah mereka gitu. Ya sebenarnya kita melihat dari sisi sempurnanya aja karena itu didukung oleh pasangannya. Kalau nggak ada pasangannya ya mungkin nggak akan bisa seperti itu, nggak akan bisa hebat kelihatannya atau mungkin gagah atau mungkin cantik dan lain sebagainya karena semuanya itu ada yang mendukung gitu. Nah, jadi kita mau memposisikan diri kita sebagai pasangan. Bagaimana sih posisi capeknya sama suami juga bagaimana mereka capeknya dan jika kita sudah mau menyadari kemudian memposisikan seperti itu maka kita juga akan terbuka, masing-masing akan terbuka sehingga komunikasi ini bisa berjalan dengan baik dan kita bisa menemukan suasana yang nyaman dan ketika berhubungan suami istri ini akan ketemu titik yang akan dituju atau yang sudah menjadi komitmen bersama ya. Jadi kejenuhan atau semacam hal-hal yang mendasari termasuk pikiran ini sangat berperan penting dalam hubungan harmonisnya Pak Sutri ya. Clear? Mudah-mudahan bisa mewakili dari pertanyaan teman-teman. Terima kasih yang sudah bertanya, yang sudah memberikan feedback positifnya. Dan harapannya sudut pandang ini bisa mengingatkan kembali, minimal juga bisa menjadi solusi. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.